Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sore hari ini di majelis rutinitas kita dalam mencari ilmu Allah, di dalam memahami makna-makna firman Allah dan makna-makna sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam berzikir mengingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, baik untuk kita maupun untuk segenap mukminin mukminat, muslimin muslimat. Dan juga kita bersama-sama beristighfar memohon ampunan kepada Allah di majelis yang agung seperti ini. Untuk kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, dan juga untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan juga dalam acara rutin kita ini digabungkan kepada acara rutin kita adalah syukurannya saudara kita dari jamaah kita, yaitu Jang Rijal, putranya Bapak Haji Ujang almarhum, yang insyaallah beliau akan melaksanakan ibadah haji tahun ini bersama Abuya insyaallah pada tanggal 1 Juni sekarang pagi-pagi, dan akan berziarah kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana dalam majelis ini pertama Abuya mewakili Jang Rijal dan juga atas nama pribadi Abuya juga. Yang pertama, meminta maaf dari segala kesalahan yang telah lalu. Memaafkan apa tidak? Sekali lagi memaafkan. Jazakumullah hasanal jaza. Yang kedua juga minta halal dari segala yang tidak halal jika ada yang tidak halal. Menghalalkan. Jazakumullah hasanal jaza. Yang ketiga juga minta didoakan oleh semuanya. Semoga perjalanan ibadahnya ke tanah suci Makkah dan Madinah, baik itu hajinya, ziarahnya, dan segala bentuk ibadahnya, semoga mendapatkan petunjuk Allah dan mendapatkan pertolongannya, dan juga mendapatkan ridha-Nya, dan juga semoga oleh Allah Ta'ala diterima ibadahnya, dimabrurkan ibadahnya,
dan juga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua aibnya ditutupi oleh Allah, segala doa-doanya yang baik di sisi Allah diijabah oleh Allah, dan juga semoga dilancarkan segala urusannya, disehatkan jasmani rohaninya, dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala fitnah, dari segala kejelekan, ya, dijauhkan dari penyakit dan wabah, dan juga dijauhkan dari kejahatan makhluk dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga bisa meraih syafaat dari junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keluarganya yang ditinggalkannya, dan juga saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua. Semoga ada dalam lindungan Allah, ada dalam jaminan Allah. Semuanya yang berangkat, yang ditinggalkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan segala kebaikan dari Allah, dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah, dan juga semuanya oleh Allah Ta'ala yang belum mendapatkan rezeki tahun ini bisa pergi haji dan ziarah. Semoga di waktu yang akan datang Allah kasih rezeki bisa melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang mulia, perjalanan haji dan perjalanan ziarah adalah perjalanan yang sangat-sangat menguntungkan sekali, walaupun kalau dari sisi derajat kefarduannya haji itu di bawah derajat kefarduannya sholat yang 5 waktu. Namun di dalam pelaksanaan haji itu banyak suguhan-suguhan Allah bagi tamu-tamunya yang menghadap ke baitnya, yang menghadap ke rumahnya, yang beribadah di Masjid Al-Haram, yang beribadah di tanah haram, baik di Makkah maupun di Madinah, yang mengunjungi kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para kekasih Allah lainnya. Maka dari sisi lain, anugerah-anugerah Allah sungguh dihujankan yang tidak akan bisa ditemukan di selain Makkah dan Madinah. Memang kalau dari sisi derajat kefarduan haji itu di bawah derajat kefarduan sholat. Sholat bisa di mana saja. Tapi kan bukan dari sisi itu saja. Karena ya, Makkah Madinah itu tempat ibadahnya dan sentral dakwahnya, tablignya, pusat penggemblengan tarbiyahnya, ya, seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhusus baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena semua para nabi melaksanakan haji dan ibadah di Makkah.
Ya, semuanya. Terkhusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berjuang siang dan malam, berdakwah, menyebarkan cahaya iman, cahaya Islam dan cahaya ihsan kepada semua manusia, semua bangsa jin, yang sentralnya adalah Mekah dan Madinah. Ini sentral. Sehingga menyebar ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia, baik wilayah Timur Tengah maupun negara-negara yang lainnya, sampai ke Indonesia. Ajaran Allah, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, yang sangat agung, yang sangat terpuji, yang sangat unggul, yang sangat terdepan, yang sangat istimewa, yang sangat menguntungkan, yang sangat bercahaya, yang sangat wangi, yang sangat indah. Pokoknya dalam segala nilai kebaikannya, zahirnya, batinnya, segalanya sempurna. Itu menyebar dari mana itu asalnya? Asalnya dari Makkah dan Madinah, karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya dan pokoknya adalah di Makkah dan di Madinah. Insyaallah. Maka Makkah Madinah ini dua tempat yang siang malam dipakai berjuang. Tanahnya dipijak, ya, batunya juga dipijak oleh telapak kaki Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana di sini bekas ibadahnya dan berjuangnya dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak melimpah keberkahan, bagaimana tidak melimpah rahmat siang dan malam, bagaimana tidak melimpah kemuliaan dari Allah, bagaimana tidak melimpah anugerah dari Allah. Ditambah lagi dengan ibadahnya seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ditambah lagi dengan ibadahnya umat para Rasul, terkhusus umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari semua kalangan, level derajat, dari kalangan para wali, para ulama, dari kalangan para solihin, orang-orang soleh, para siddiqin, dan para muqarrabin. Serendah-rendahnya adalah muslimin, muslimat yang awam, namun mereka juga kan ibadah di situ. Masya Allah. Dan ibadah itu membekaskan keberkahan di tempat, di waktu, di udara, kan, di air, di api, di angin. Bukan cuma di jiwa dan raganya orang yang beribadah saja, tidak. Tapi pakaiannya, ya, penuh berkah. Nafasnya penuh berkah, kan?
pandangannya penuh berkah, pendengarannya penuh berkah, ingatannya penuh berkah. Masya Allah, tempatnya penuh berkah, rumahnya penuh berkah, kendaraannya penuh berkah. Apa saja yang dipakai beribadah, dipakai berjuang di jalan Allah, itu akan dapat limpahan barokahnya dari orang-orang yang beribadah sesuai dengan levelnya masing-masing. Apalagi kalau levelnya orang-orang agung seperti para solihin, lalu para siddiqin, para muqarrabin, para ulama, para wali, ya, kesananya para nabi, kesananya lagi para rasul alaihissalatu wassalam, yang paling tinggi junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah. Dan juga dua tanah haram itu bukan cuma dihadiri dan dipakai ibadah oleh bangsa manusia saja, tidak, bangsa jin juga, dan juga para malaikat yang mengerumuni Makkah Madinah, para malaikat yang terus beribadah kepada Allah, Masya Allah, bertasbih kepada Allah. Dan juga arwah, ruh-ruh yang agung, arwahnya para rasul, arwahnya para nabi alaihissalatu wassalam, arwahnya para wali, para ulama, para syuhada, para solehin, arwah-arwah suci ini, kan? Beliau-beliau ini pun juga menghadiri dua tanah haram yang agung ini. Salah satu contoh ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya pernah terjadi, ya, beliau diisrokan dan dimi'rajkan. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang sholat di atas kuburannya. Loh, Nabi Musa kan sudah wafat, ya. Nabi Musa sudah wafat. Begitulah arwah para nabi, ya. Sholat arwah para nabi, ya. Sehingga dalam hadis Nabi menyatakan bahwa jasad para nabi tidak ada yang busuk, kan? Terus Nabi mengatakan fi kuburihim yusallun, di kuburannya semua, dan salat, ya, salat di kuburannya, berdoa di kuburannya, Masya Allah, beribadah di kuburannya. Sudah wafat itu. Lalu Nabi pernah meriwayatkan juga, ya, bahwa beliau melihat Nabi Adam alaihissalatu wassalam memakai kain ihram waktunya haji. Nabi Adam sudah wafat, ya, Nabi Adam sudah wafat. Lalu kita semuanya juga meyakini bahwa para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam sholat di Masjidil Aqsa berjamaah bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW waktu Isra. Bukankah beliau sudah wafat? Ya, beliau sudah wafat. Jadi jangan heran, kan? Jadi yang sudah wafat, arwah orang-orang mulia itu memang seperti itu. Nah, lalu dalam hadis Nabi, ya, Nabi pernah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba menjawab salam tamu yang tidak dilihat, tidak kelihatan oleh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan seseorang, tapi orang yang dihadapi Nabi tidak kelihatan oleh semuanya. Salah satu sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab bahwa beliau kedatangan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Siapa Ja'far At-Tayyar? Ja'far At-Tayyar itu adalah saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang beliau gugur di medan perang dan beliau syahid itu terputus kedua tangannya, kanan dan kiri. Ya,
kesabet ya, pedang musuh kanan dan kiri, nggak ada tangannya ya, tergeletak beliau. Insyaallah. Nah, ini Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidina Ja'far kedua tangannya itu oleh Allah diganti dengan dua sayap yang beliau terus terbang kemana-mana, disebut Tayyar. Tayyar itu artinya terus aja terbang aja kemana-mana sesukanya, seinginnya. Datang ke Nabi kemana? Ke Madinah. Nah, Sayyidina Ja'far sudah wafat? Ya, sudah wafat. Ya, Rasulullah masih hidup, para sahabatnya Rasulullah sedang berkumpul. Nah, Sayyidina Ja'far datang ke Madinah. Karena apa? Kerinduannya Sayyidina Ja'far kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya Sayyidina Ja'far kepada kumpulan ya bersama Rasulullah SAW, kumpulan ilmu, kumpulan zikir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli kubur, ya ahli kubur, hadir. Bahkan dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan tentang karomahnya Sayyidina Ja'far. Apa? Ra'aitu Ja'far fi rifqatin minal malaikati yubashshiruna ahla bisyah bil matar. Aku lihat Ja'far ini ya sedang Masya Allah memberikan kegembiraan kepada ahli kota Bisyah. Kota Bisyah itu adanya di Yaman ya. Dengan apa? Dengan hujan. Artinya menurunkan hujan. Yang lama kemarau kota Bisyah itu tiba-tiba hujan. Rasulullah dari Madinah melihatnya. Masya Allah. Bersama rombongan malaikat. Sayyidina Ja'far bersama rombongan malaikat terbang dengan para malaikat itu kan, Masya Allah ya. Ikut apa? Nurunkan hujan. Ini karomahnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi walhasil ahli barzakh ya. Bahkan para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa itu bukan cuma para rasul, para nabi saja, tapi juga arwahnya kan? Para wali, arwahnya para solihin, arwahnya mukminin hadir ya. Masya Allah. Maka di Makkah, di Madinah yang ibadah, yang hadir bukan cuma yang kita lihat saja. Banyak yang kita tidak lihat. Baik yang kita tidak lihat itu memang manusia yang belum wafat, tapi mereka ngumpetin dirinya sendiri, kan? Atau mereka itu yang tidak kelihatan itu adalah kan? Mereka adalah arwah-arwahnya, kan? Para nabi, arwahnya para wali, para ulama, para syuhada, para solehin dan mukminin, atau juga bangsa malaikat, atau juga bangsa jin, kan? Jadi kita di sana itu berjubel itu dengan mereka, kan? Subhanallah. Bagaimana doa tidak diijabah? Kenapa? Kalau kita berdoa kepada Allah yang mengamini mereka, atau kita tidak berdoa tapi mereka berdoa mendoakan kita, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Masya Allah. Karena akhlaknya orang-orang soleh itu adalah berbuat kebaikan kepada yang lain, sayang kepada yang lain. Akhlaknya orang-orang soleh itu adalah meminta ampunan ya kepada Allah, meminta kasih sayang kepada Allah bagi siapa? Bagi yang lain, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang masih hidup, bagi yang sudah wafat. Ini akhlaknya orang-orang soleh seperti itu. Kalau berdoanya di situ, di tempat yang agung, Masya Allah, di tempat yang suci, dan yang berdoa mereka, ya kan? Subhanallah. Kalaupun kita tidak berdoa, kalau kita berdoa, lisan kita tidak pantas dikabulkan, tangan kita tidak pantas dikasih, hati kita tidak pantas juga digubris, kan? Tapi
ketika yang mengamininya adalah orang yang mulia di sisi Allah. Allah tidak akan melihat kita, tapi Allah melihat kekasihnya yang mengamininya, hingga doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya ya Makkah Madinah, hebatnya Makkah Madinah. Bahkan di seputar kuburan Rasulullah SAW, dari mulai subuh sampai maghrib itu ada malaikat khusus yang turun dari langit berziarah, berzikir dan bersolawat, bertasbih dan di sekeliling makamnya Rasulullah SAW yang jumlahnya 70.000 malaikat dari langit. Nanti dari maghrib sampai subuh turun malaikat yang baru. Ini yang 70.000 naik lagi ke langit, turun lagi 70.000. Itu tidak ada hentinya dari mulai Nabi wafat sampai hari kiamat. Dan malaikat hanya kebagian satu kali. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan ketika beliau dibangkitkan dari alam kubur, maka beliau itu diiringi dengan 70.000 malaikat yang terakhir itu. Kan? Yang terakhir itu diiringi itu oleh 70.000 malaikat yang melayani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya kita bayangkan keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita di dekat makom Nabi berdoa, mereka mengamin. Malaikat ya. Kalau kita kan tidak berdoa juga, mereka berdoa untuk kita. Allah, Masya Allah. Makanya berdoa di dekat makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mengatakan itu dikabul doa kita. Ya, berdoa di Raudhah Syarifah, bukan cuma di Raudhah Syarifah, pokoknya di dekat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kumpul para malaikat yang tiada henti. Disitulah kumpul para wali-wali Allah, ahya'an wa amwata, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Di situ berkumpul orang-orang soleh. Kita berjubel itu dengan mereka-mereka ya, yang mungkin kita karena kita bodoh atau karena kita buta ya, tidak tahu kepada hakikat kesolehan atau kewalian atau kealiman seseorang ya di sisi Allah. Jadi kita menganggapnya ini orang biasa saja. Pakaiannya kadang lebih bagus kita, pakaiannya kadang lebih rapih kita, ya, kopiahnya lebih bagus kita, dan mereka tidak pakai sorban. Kadang-kadang tidak pakai kopiah kelihatannya, namun sebetulnya beliau-beliau ini adalah wali-wali Allah. Pahami oleh kita semua, ya? Sehingga banyak orang-orang yang tahu kepada hal ini, yang kalau di Makkah, di Madinah itu suka keliling-keliling. Terutama di musim haji, di Arafah keliling-keliling, malam-malam di Mina keliling-keliling. Ada seorang ulama besar malam-malam di Mina sedang keliling-keliling, ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, sedang apa engkau?" Keliling-keliling sendirian. "Saya sedang mencari orang yang mana kalau saya dilihat oleh orang itu hanya satu pandangan saja, maka semua dosa saya diampuni oleh Allah." Siapa? Mereka lah para kekasih Allah. Pandangan kasih sayang wali Allah itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Allah ya. Walhasil keberangkatan ke sana itu, Masya Allah, bukan hanya dari sisi haji saja. Ingat, bukan hanya dari sisi ziarah kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak. Tapi banyak dari hal-hal lain.
keuntungan yang akan diraih oleh orang yang melaksanakan haji dan umrah. Maka kita doakan ya Jang Rijal beserta semua yang akan berangkat termasuk Buya agar bisa meraih segenap anugerah yang Allah sajikan di dua tanah haram Makkah dan haram Madinah. Ya, doakan sehingga keberkahan ini, anugerah ini bisa melimpah kepada keluarga, melimpah kepada semua para pecinta, melimpah kepada semua para jamaah, melimpah kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya, bisirril Fatihah. Amin. Dan para jamaah sekalian, kabar gembira, besok malam Rabu, bukan malam Kamis ya, malam Rabu Isya awal ya, jam 8 kita akan kedatangan seorang ulama dari Hadramaut, adalah cucunya pengarang Simtuturor ya, cucunya pengarang Simtuturor, yaitu Al Habib Ibrahim ya. Beliau saudaranya Al Habib Muhammad yang pernah datang dulu. Ini adiknya, insyaallah akan datang besok Selasa ya. Lalu kita akan kumpul bersama, berdoa, mendapatkan arahan, tausiah, dan mendapatkan doa ijazah sekaligus, karena beliau juga pengarang kitab. Nanti ada salah satu kitab karangan beliau yang kita mudah-mudahan bisa menerima ijazahnya. Tapi maghrib harus sudah kumpul semuanya, karena beliau tidak lama ya, beliau tidak lama. Jadi kalau mau hadir silahkan hadir ya, silahkan disimpang ya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.